indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abi Hindun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Bani Baidah untuk mengawinkan salah seorang wanita mereka dengannya. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami dengan maula-maula kami?" Maka turunlah ayat tersebut yang diturunkan berdasarkan peristiwa bahwa Islam tidak memandang perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan kalam khobar yang mengandung misi informasi. Sedangkan secara historis sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Muhammad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran pada kaum Bani Baidah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak mereka yang bernama Abi Hindun. Pada saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, ini artinya ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat-sangat strategis membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab itu semua merupakan virus-virus penghambat, bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul hadirin? Apakah kita rela hadirin bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan linangan air mata, cucuran keringat, bahkan kucuran darah para syuhada
ini kita hancurkan karena pecikan kita dalam memaknai keberagaman. Tidak saudaraku, tapi justru keberagaman adalah modal persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bersatu, damai dan rukun untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, Laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang membanggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang berperang demi kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan agar saya, saudara, dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melarang untuk bercerai-berai, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan, lalu Allah
mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, menurut Al-Farabi dan Ibnu Abi Khatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat tersebut diturunkan bertentangan antara kaum Aus dan kaum Hajrat, sampai-sampai tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, terdengar suara pertentangan kedua kaum tersebut. Mereka terus terlibat dalam bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah. Lalu dengan hidayah Islam mereka kembali bersaudara. Persatuan adalah tiang penyangga daya suatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang kuat dan maju adalah bangsa yang selalu bersatu. Sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang selalu berseteru. Hadirin, sedih hati ini ketika melihat akhir-akhir ini. Realitas menunjukkan terkadang cuman gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas putus silaturahim, berujung saling kafir mengkafirkan, Saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling bacok. Nauzubillahi min zalik. Padahal bukankah sesama muslim itu bersaudara? Sama mukmin itu ibarat satu bangunan. Bukankah sesama insan beriman itu ibarat satu tubuh? Jikalau satu sakit, maka yang lain harus merasakan derita. Oleh karena itu, mulai detik ini kita betulkan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, namun dengan perbedaan marilah kita saling menghargai dan melengkapi. Sebagaimana pesan yang terkandung dalam syair singkat berikut ini. Tanah airku Indonesia, kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai semua, mari satukan langkah agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai semua harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Allahu Akbar. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, sebagai penutup dari syarahan Al-Quran ini, dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat yang paling utama untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan dan merangkai persatuan di republik yang kehidupannya multikultural ini, caranya adalah dengan menetapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah islamiyah. Bila kedua upaya ini telah kita lakukan, kami yakin persatuan bangsa akan terbina, keutuhan NKRI akan lestari, dan Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin. Allahumma amin. Demikianlah syarahan Al-Quran ini disampaikan.
Semoga ada manfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.